Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis terhadap dua sampel berpasangan. Nah, seperti yang mungkin kalian pernah ingat dari yang uji hipotesis dua sampel bebas sebelumnya, intinya di sini kita akan melakukan uji hipotesis terhadap dua kelompok. Nah, bedanya dengan yang bebas kemarin, dua kelompok ini saling berpasangan. Maksudnya berpasangan adalah saya punya satu kelompok sampel, ya, di mana sampel tersebut akan menghadapi atau menjalani dua perlakuan yang berbeda. Nah, cuma subjeknya sama, ya. Jadi hanya ada satu kelompok subjek, tapi kelompok tersebut akan mengalami dua perlakuan yang berbeda. Entah itu perlakuan yang satu tanpa perlakuan sama sekali, yang satunya dengan perlakuan, atau akan mengalami dua perlakuan tapi berbeda. Nah, kalau yang kemarin bebas kan antara kita punya dua kelompok, tapi dua kelompok itu nggak ada hubungannya antara satu sama lain. Nah, contohnya yang paling mudah adalah di sini membedakan perbedaan dasar dari t-test yang bebas dan berpasangan itu dilihat dari beberapa aspeknya. Yang pertama dari segi metodologinya atau metode penghitungannya, runutan perhitungannya. Kalau kemarin kita sempat belajar tentang t-test, ya, yang harus kita hitung pertama kan adalah min atau rata-rata dari masing-masing kelompok sampel, ya kan? Setiap sampel punya data, setiap kelompok punya data, kita hitung masing-masing min-nya atau rata-ratanya, baru kita hitung selisihnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang t-test yang berpasangan, itu kita hitung dulu selisih antara dua kelompok, baru masing-masing hasil selisihnya itu yang kita hitung rata-ratanya. Gitu ya, jadi dua tahap yang berbeda. Ya. Nah, kemudian untuk use with unpaired data jelas itu tidak bisa, ya. Jadi ini t-test berpasangan itu tidak bisa digunakan untuk uji T yang bebas atau sampel yang bebas. Kalau sampelnya bebas, ya mau nggak mau kita pakai yang two sample t-test atau sampel yang independen yang bebas. Sedangkan kalau data kita itu berpasangan, ya memang paling cocok pakai pair t-test. Nah, kemudian apakah yang sampel t-test atau yang kemarin kita sebut dengan uji T bebas itu tidak bisa digunakan untuk data berpasangan? Sebenarnya bisa, tapi kurang hasilnya nanti kurang oke gitu ya, kurang bisa menggambarkan data yang sebenarnya. Lalu apakah dia bisa digunakan untuk data yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya? Jawabannya kalau yang berpasangan tidak mungkin, ya namanya saja berpasangan. Kalau saya punya 25 subjek, ya nanti saya akan punya 25 pengukuran A dan 25 pengukuran respon yang B. Beda dengan yang kemarin sampel bebas. Ya, bahkan di ujian pun muncul kan yang satu kelompok 13, yang satu kelompok 12. Jadi kalau yang two sample t-test itu atau yang sampel bebas itu bisa jumlahnya beda, tapi kalau yang berpasangan itu harus sama antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Nah, untuk rancangan percobaannya secara umum, ya saya punya satu kelompok subjek, apapun itu, ya. Kelompok subjek di sini, ya, kemudian saya beri perlakuan A, atau tidak saya beri perlakuan sama sekali. Nah, setelah itu saya lakukan pengukuran respon. Respon ini macam-macam, ya, tergantung penelitiannya apa. Kemudian ada juga periode washout. Washout itu kayak semacam jeda antar perlakuan, terutama jika di sini kita memberikan perlakuan A dan B yang berbeda. Misalnya ingin pengujian efek obat A dan obat B. Nah, setelah saya beri obat A diuji responnya, harus ada jeda. Jeda ini berfungsi untuk menghilangkan variabel-variabel pengacau yang mungkin muncul akibat perlakuan A.
Nah, setelah periode washout, kemudian kelompok subjek yang sama yang tadi sudah diberi A, ya, kemudian ada jeda, diberi perlakuan B, diukur lagi responnya, baru dilakukan analisis hasil. Itu adalah rancangan percobaannya. Nah, sebagai contoh mudahnya ya, untuk memahami paired t-test atau t-test berpasangan itu misalnya untuk uji klinik ya, di sini uji klinik dari suatu obat gitu ya, bagaimana efek antara suatu obat terhadap pasien ya. Kemudian di sini skin testing ya di beberapa bagian tubuh gitu. Misalnya saya ingin menguji kemampuan kelembaban krim saya di wajah dan di tangan itu seperti apa, itu juga bisa. Kemudian preklinik, uji preklinik ya terhadap hewan gitu ya. Misalnya saya punya hewan A, saya kasih obat X gitu, respon seperti apa, terus di wash out, ganti jadi obat B seperti apa. Kemudian kalau analytical development atau analisis gitu ya, analisis obat gitu, uji-uji gitu, yang membandingkan antara uji satu, antara misalnya saya melihat performa personelnya, ya personelnya kan sama, kemudian sebelum pelatihan, sesudah pelatihan seperti apa gitu. Kalau untuk penelitian yang sosial ya ini seringkali digunakan di tes yang berpasangan itu kayak saya ingin memberikan edukasi tentang obat generik ke masyarakat. Sebelum saya edukasi, saya kasih pre-test. Kemudian setelah edukasi, saya kasih post-test. Nah, yang diberi pre-test dan post-test kan sama. Ya, sebelum dan sesudah perlakuan. Sebelum perlakuan atau sebelum edukasi, ternyata nilainya semuanya seperti apa. Sesudah edukasi, nilainya seperti apa. Nah, saya ingin membandingkan apakah setelah mereka mendapatkan mendapatkan edukasi, pengetahuannya mereka bertambah atau enggak, ditunjukkan dengan nilai post-test yang harusnya lebih besar daripada pre-test. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, contoh misalnya ini seorang peneliti mau membandingkan stabilitas diaan setelah penyimpanan 6 bulan ya, dilakukan terhadap 30 botol lotion. Nah, di sini ini sebenarnya sama kayak yang poin ini ya, cuma saya perjelas gitu. Nah, dari 30 botol itu sebenarnya yang respon yang akan saya ukur adalah viskositasnya. Nah, uji T dilakukan dengan membandingkan respon viskositas 30 lotion ya setelah selesai dibuat dan respon viskositas setelah disimpan 6 bulan. Ya, di mana respon ini saya lakukan terhadap 30 lotion yang sama. Jadi setelah saya buat 30 lotion itu saya ukur viskositasnya, kemudian saya masukkan kembali ke dalam kemasan, disimpan 6 bulan. Setelah 6 bulan saya keluarkan dari kemasan, saya cek lagi viskositasnya. Nah, saya akan punya dua kelompok data setelah selesai dibuat dan data setelah 6 bulan. Nah, ini dibandingkan ya. Nah, kemudian contoh lainnya misalnya dari produsen obat pengen tahu apakah obatnya punya efek terhadap penurunan berat badan atau enggak. Nah, misalnya di sini ada 10 orang, masing-masing diukur berat badannya, kemudian setelah sebulan diukur berat badannya lagi. Jadi sebelum konsumsi obat penurun berat badannya berapa, sebulan setelah konsumsi terus diukur lagi berat badannya berapa, ada penurunan atau enggak. Jadi contohnya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya konsep dasarnya seperti yang tadi sempat saya sampaikan, kita punya dua respon ya, pre, post gitu ya, yaitu respon pada perlakuan A atau respon sebelum perlakuan. Jadi jangan bingung ya, maksudnya dua kelompok di sini tuh bisa jadi menjalani penelitiannya itu yang satu dengan perlakuan, yang satu tanpa perlakuan, atau kelompok satunya merupakan hasil dari perlakuan A dan yang kedua adalah respon dari hasil perlakuan B. Gitu. Tapi intinya kalau berpasangan mau yang manapun itu sampelnya selalu sama ya untuk hasil di kelompok 1 dan kelompok 2. Subjeknya sama, intinya gitu. Nah, di sini
respon pada perlakuan A atau sebelum perlakuan, kemudian kita punya data respon pada perlakuan B atau respon setelah perlakuan. Kemudian yang penting adalah kita hitung selisih respon setelah perlakuan A dan B. Di sini contohnya pre-nya atau sebelum perlakuan misalnya kadar gula, misalnya kadar gulanya sekian. Kemudian setelah diberikan perlakuan kadar gulanya sekian. Nah, ini harusnya ya selisihnya adalah pre dikurangi post. Nah, maka diperoleh ini. Kelihatan kan? Begitu juga yang ini contoh bawahnya, yang pre sekian, postnya sekian, maka selisihnya berapa? Nah, jadi kita hitung dulu selisihnya. Setelah kita hitung selisihnya, baru kita cari rata-ratanya. Nah, tahap-tahapnya sebenarnya sama dengan uji hipotesis yang sebelumnya. Kita perlu buat dulu hipotesisnya seperti apa, kemudian tentukan ujinya, cari titik kritisnya, kemudian melakukan uji hipotesis. Ya, uji hipotesis ini yang tadi saya sampaikan, kita hitung dulu selisih respon antara kedua kelompok. Baru kita hitung rata selisihnya, jadi min dari selisihnya. Kemudian menghitung simpangan baku dari selisih, dan yang terakhir kita lakukan uji T. Nah, setelah dilakukan uji T, kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel, lalu kita bisa membuat kesimpulan. Nah, berikut adalah rumus atau notasi yang bisa digunakan, ya, di mana T hitung diperoleh dengan D. D di sini merupakan rata-rata dari selisih. Ya. DI merupakan XI min YI. I itu 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya data ini nanti, ya ini saya minta kalian kerjakan. Nah, misalnya data ini saya perlu cari dulu nilai D. Ya, nilai D-nya berapa? D itu diperoleh dari ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi, selisihnya berapa masing-masing selisihnya. Nah, setelah saya dapat selisihnya, ya, itu saya dapat masing-masing nilai D. Lalu dihitung rata-rata D. Jumlah dari jumlah dari selisih dibagi jumlah subjeknya, maka ketemu rata-rata D. Nah, kemudian D0 di sini sebenarnya merupakan nilai apa ya? Nilai teoritis atau asumsi berapa sih nilai atau perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, secara teoritis biasanya nilai D ini digantikan dengan 0 ya. Sehingga bisa sebenarnya notasinya hanya D bar per SD per akar N. Nah, kemudian SD ini apa? SD di sini merupakan simpangan baku dari selisih. Ingat ya, yang digunakan simpangan baku dari selisih, bukan simpangan baku kelompok. Jadi sebenarnya itu sama kayak uji T yang satu sampel, cuma bedanya yang diuji itu bukan rata-ratanya, tapi yang diuji adalah selisihnya. Ya, di sini SD dari nilai D. Nah, kalau tadi kita misalnya di sini nanti kalian hitung nilai D, kemudian hitung nilai D bar, ya. Bentar. Misalnya di sini nanti kalian hitung nilai D. Ini kalian dapat D1, D2, D3, D4, D5, D6. Terus kalian hitung, terus kalian dapat D bar, ya. Kalian juga dapat simpangan baku dari D. Ya. Kalian juga dapat simpangan baku dari D. Jadi kita tidak lagi, sekali lagi, kita tidak lagi menghitung rata-rata dari masing-masing ini. No, ya, tapi yang kita hitung adalah nilai D-nya, ya. Nah, sehingga di sini saya minta coba kalian, karena konsepnya sama, coba dikerjakan dulu. Akan saya bahas minggu depan ya tentang konsep ini. Kalian juga bisa tonton dulu video-video yang saya lampirkan seperti biasa untuk membantu pemahaman kalian tentang materi ini. Gitu ya, semangat, semoga kalian paham. Good luck!